Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya buat mengikuti pelajaran hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Harus tetap semangat ya, walau di jam-jam kritis kita harus tetap semangat agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Nah, sebelum memasuki bab baru yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan sedikit mereview pembelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kira-kira ada yang masih ingat macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat? Saya, Bu. Baik, Astin. Norma yang ada di masyarakat diantaranya yaitu norma agama, norma hukum, kemudian norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Ya, bagus sekali, Astin. Jadi norma yang ada di dalam masyarakat itu ada 4 ya, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, agama, dan norma hukum. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan ini kita mempelajari hakikat integrasi nasional, lalu yang kedua faktor pendorong integrasi nasional, ketiga faktor penghambat integrasi nasional, dan yang keempat ancaman dalam integrasi nasional. Nah, yang pertama, apa itu integrasi nasional? Jadi, hakikat integrasi nasional menurut para ahli, yaitu Arvani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dengan penyatuan berbagai kelompok sosial dari budaya ke dalam sebuah kesatuan wilayah. Kemudian menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah bentuk upaya menyatukan semua unsur bangsa dengan pihak pemerintah dan juga wilayah. Baik dari Safruddin Bahar maupun Arvani sama-sama menyebutkan bahwa integrasi adalah proses penyatuan dari berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan. Dari definisi tersebut, kita beranjak ke subbab berikutnya ya, yaitu faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Dengan adanya rasa senasib dan seperjuangan, kita bisa saling mengerti penderitaan orang lain. Misalnya dalam mencapai kemerdekaan, kita sebagai bangsa Indonesia sama-sama pernah merasakan penderitaan yang sama, yaitu dijajah oleh bangsa asing. Karena kita sudah sama-sama merasakan apa yang namanya dijajah, maka kita tidak mau hal tersebut terulang kembali ya. Jadi dengan nasib pernah dijajah oleh bangsa asing, kita semua bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang kedua, faktor pendorong integrasi nasional yaitu toleransi. Toleransi dapat menjadi faktor pendorong karena dengan toleransi itu untuk mencegah adanya konflik. Yang ketiga, adanya tekad untuk bersatu. Tekad untuk bersatu dapat tercermin dalam Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda akan kita peringati setiap tanggal 28 Oktober ya. Lalu yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dapat menjadi faktor pendorong integrasi nasional karena
bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu di Indonesia ya. Nah, sebelum beranjak ke materi yang selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, bagaimana Putri? Ya, jadi saya ingin bertanya, apakah alat pemersatu lain bisa sebagai faktor pendorong integrasi, Bu? Pertanyaannya bagus ya. Jadi, bukan hanya bahasa Indonesia saja ya yang bisa jadi alat pemersatu, namun semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terus bendera merah putih sebagai bendera bangsa, lalu burung Garuda sebagai lambang negara, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan itu bisa juga menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Mungkin Putri ada yang bisa ditanyakan lagi atau cukup? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Putri. Nah, selanjutnya Ibu menayangkan suatu gambar. Gambar ini merupakan bentuk dari toleransi ya. Karena perbedaan agama ini mendorong adanya menghargai satu sama lain. Setelah faktor pendorong, kita masuk ke faktor penghambat integrasi nasional. Secara garis besar, Ibu menuliskan dua faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, rendahnya toleransi, dan yang kedua, ketimpangan dalam pembangunan. Rendahnya toleransi dapat mendorong adanya konflik, perpecahan, bahkan dapat menghambat kemajuan suatu negara. Lalu faktor penghambat lain yaitu ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan ini dapat mendorong kecemburuan antar masyarakat. Nah, Ibu menayangkan dua gambar ya. Yang pertama berjudul Bom Makassar dan Jejak Teror di Indonesia Setahun Terakhir. Nah, yang kedua, dua kelompok pemuda tawuran di Surabaya, 10 orang ditangkap, 3 terluka. Kedua gambar ini merupakan bentuk dari adanya faktor penghambat integrasi nasional, yaitu intoleransi atau kurangnya toleransi. Sepertinya materi untuk hari ini sudah selesai ya. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa yang sudah kita belajarkan pada hari ini. Saya, Bu, izin menyimpulkan. Baik, Nisa Bilia. Iya, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu materinya ada hakikat integrasi nasional, kemudian ada faktor pendorong integrasi nasional, dan faktor penghambat integrasi nasional, Bu. Bagus Gitu. sekali, berarti Nisa Bilia dan semuanya memperhatikan Ibu ya. Nah, untuk submateri yang terakhir, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional, Ibu akan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa, yang setiap kelompoknya mencari bentuk-bentuk kasus ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian dianalisis dan dipresentasikan minggu depan ya. Kelompoknya akan Ibu bagi dan kirimkan ke grup kelas ya. Mungkin pembelajaran pada hari ini kita akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semangat ya. Iya, Bu.